Ya teman, kembali lagi sama saya dan di sini saya pakai PC lagi. PC yang dimana harganya agak over ya. Hampir di 20 juta yang dimana bertemakan full AMD dari segi prosesor serta GPU-nya dengan tampilan tanpa RGB sama sekali maupun LED. Karena dari segi CPU cooler, fan casingnya maupun yang lainnya dia tuh gak ada LED-nya sama sekali kecuali di GPU sih. Tapi nggak masalah untuk yang itu berwarna keungu-unguan supaya terlihat dia tuh elegan. Dan di sini satu rakit PC di harga 18 jutaan, 18,7 kalau nggak salah harga di bagian tengah ini. Dan apakah ini worth it atau tidak? Ya meskipun agak over lah dari segi beberapa part, ada yang rekomen, ada yang biasa. Jadi yang menyebabkan dia itu harganya agak mahal ya, yang rekomen. Seperti contoh buku yang ada di sini. Dan sebelum itu, sebelum saya jelaskan apa saja spesifikasi yang ada di sini, saya juga mereviewnya. Jangan lupa klik subscribe di pojokan bawah tuh ya. Tinggal diklik seperti itu. Lanjut yang pertama di sini, saya tuh menggunakan Ryzen 5 7600, bukan yang serinya X ya, tapi yang biasa. Di harga 2,8 juta, tapi itu yang tray, bukan yang box. Supaya lebih murah lah harganya. Dan juga prosesornya udah saya tancapkan di bagian dalam sini. Dia tuh memiliki 6 core 12 thread, ya kencang sih. Apalagi ini di seri 7000 series. Berbeda seperti di Ryzen 8000 series, dia tuh memang berbeda sih dari segi performanya ya. Memang lebih kencang di 7000 series, apalagi dari segi harganya memang lebih murah Ryzen 8000 series daripada 7000 series. Anehnya seperti itu. Dan selanjutnya saya menggunakan motherboard dari ROG ini ya, Asus ROG yang serinya adalah B650 seri A Gaming Wi-Fi. Seperti contoh yang ada di sini berwarna putih dan juga tipenya yaitu ATX. Ya emang gak mahal sih, di harga 5 jutaan untuk Oppo yang ada di sini. Tapi ini opsional, bisa ditiru bisa tidak. Kalau misalkan penggemar ROG. Dan juga penampakannya di bagian dalam sini banyak hatchingnya juga sih, dan terlihat itu cakep. Kalau misalkan ingin cari harga yang lebih murah, bisa lah di harga 2-3 juta tergantung selera kalian. Dan selanjutnya saya menggunakan RAM dari Cleve Fit 5. Ini seri terbarunya yang dimana di harga terjangkau juga di 1.620.000. Ini kecepatannya di 6000 MHz 2x16GB di 32 GHz berwarna putih juga, supaya lebih menyerupai dari segi motherboardnya lah, berwarna putih-putih. Dari sini ya untuk penampakan boxnya dan juga dari segi penampakan RAM dari Cleve terbaru lah untuk yang ini Fit 5. Dan selanjutnya saya menggunakan GPU dari ini ya, Power Cooler, serinya adalah Hillhon yang memiliki VRAM 16GB. Sangat tinggi sekali sih VRAM-nya, 7600 XT. Sekitar di harga 5 jutaan, 5.150.000. Dan juga penampakannya di bagian dalam sini. Dia itu membutuhkan 8+6 pin power dan juga ada backplate-nya, serta fan-nya tersebut dia itu ada LED-nya, bisa diganti warnanya sih sesuai kesukaan kalian di websitenya GPU ini. Tapi kalau yang ini saya setting berwarna ungu supaya lebih cakep lah dari segi tampilannya, berwarna hitam ada LED berwarna ungu. Dan bagaimana performanya nanti kalau kita sandingkan dengan Ryzen 7 7600, kita tes saja nanti pada saat saya tes di gaming 2K ya, bukan di 1080p, jadinya di 1440p. Apakah bisa melipas gaming atau tidak menggunakan GPU yang ada di sini? Intinya seperti itu. Dan selanjutnya saya menggunakan SSD NVMe dari TeamGroup MP33 512GB. Ini opsional ya, karena di studio cuma ada ini aja 512GB, ya pakai ini aja sih di harga 520.000. Udah ditancap di bagian dalam sini, di hatching antara GPU dan juga CPU coolernya di tengah-tengah supaya lebih dingin menggunakan hatching dari bawaan motherboardnya untuk ini. Dan selanjutnya saya menggunakan CPU cooler dari set Mugen 6 yang DBA, yang dimana tersebut dia itu dual fan ya, serta CPU coolernya dia itu memang tebel banget sih, apalagi di harga 750.000. Apakah bisa mendinginkan Ryzen 7 7600 atau tidak, lihat saja nanti di akhir video dari segi pengujiannya. Dan dia tuh tampilannya memang cakep sih, berwarna full hitam semua, bisa mendinginkan Ryzen 7 dan pastinya dia tuh keren dari segi tampilannya. Kalau semisal kalian takut menggunakan water cooling, ya pakai ini sih, CPU coolernya yang menggunakan kipas. Dan selanjutnya saya menggunakan power supply dari MSI A750GF 80 plus Gold, yang dimana untuk mengangkat Ryzen 5 7600 dan juga RX 7600 XT udah lebih dari cukup, karena full loadnya tidak sampai di 350 watt lah. Jadi ini kelebihan banyak banget dari segi power supply-nya. Dan juga bisa upgrade ke depannya sih untuk menggunakan power supply ini di harga 1,7 juta barunya. Power supply dari MSI garansinya di 10 tahun, ya pasti aman lah. Dan juga penampakannya di bagian belakang sini nggak kelihatan dari segi power supply-nya, karena casingnya saya menggunakan tipe aquarium tinggi.
Dan lanjut, saya tuh menggunakan casing dari Venom Elect Diamond S9, yang dimana videonya udah saya review di video sebelumnya ya. Dan juga ini di harga 550.000. Tampil besar banget sih, karena dia itu tipenya ATX. Di bagian samping 3 fan, di bagian atas juga support 3 fan maupun di bagian bawah. Ya sangat lebar sekali dan juga besar lah. Apalagi di harga terjangkau, di harga 500 ribuan. Dan yang terakhir saya menambahkan fan ada 7 ya, fan dari set juga. Set KZ Flex 120 yang ada di sini di harga 70.000 satuannya. Kalau misal dikali 7 di 490.000 untuk total fan yang ada di sini. Di bagian samping 3, atas 3, di bagian belakang 1. Untuk sirkulasi udara coba lebih bagus lah penampakannya yang ada di sini. Dia itu berwarna hitam ke abu-abuan sedikit dari segi pinggir-pinggirannya. Tapi nggak masalah sih untuk itu, supaya ada warna sedikit-sedikit yang ke abu-abuan, tapi tampilannya tetap elegan. Intinya seperti itu. Dan kurang lebih seperti itu part yang ada di sini. Apakah rekomen atau tidak? Di harga 18.700.000-an. Ya pasti kalian akan kaget lah, dan juga banyak orang yang mending-mending. Silahkan komen aja di bawah apa yang lebih bagus di harga 18 jutaan. Itu aja. Lanjut ke tes gaming maupun yang lainnya. Yo. Lanjut yang pertama, dari segi HW monitor menggunakan set Mugen 6 dBA untuk mendinginkan Ryzen 5 7600 untuk minimalnya mendapatkan di 46 derajat dan juga maksimalnya di 82 derajat. Terbilang ini dingin. Untuk minimalnya cuma diem aja di desktop kita ngapa-ngapain, dia mentok paling bawah di bawah 50 derajat, dan apalagi maksimalnya saya tes di Cinebench dan dia mentok cuma di 82 derajat, ini pun juga masih aman. Lanjut ke gaming. Yang pertama GTA 5. Settingan 1440p atau 2K dan juga settingan Very High, dia itu mendapatkan di 178 fps. Bisa dibilang ini lancar jaya. Dan dia mendapatkan di 178 fps. Dan apalagi di game GTA Roleplay juga masih aman lah untuk yang ini, di settingan Very High. Lanjut ke RDR2, settingan 1440p dan juga settingan High mendapatkan di 90 fps. Ini pun juga lancar jaya. Settingan paling aman di settingan High sih. Kalau misal di settingan Ultra juga masih bisa lah, bisa mendapatkan di 60 fps. Tapi tergantung kebutuhan kalian, pengen lebih smooth atau tidak, apalagi ini di settingan 2K. Lanjut ke Assassin's Creed Valhalla, settingan 1440p dan juga settingan Very High, dia itu mendapatkan di 82 fps. Ini pun juga paling aman untuk settingannya di Very High. Dan apalagi di resolusi 2K, dia tuh masih mendapatkan di atas 60 fps. Dan kalau misal di settingan Ultra High, dia tuh juga masih bisa, yaitu sih kurang lebih di 60 fps mendapatkannya. Lanjut ke Tom Clancy Rainbow Six Siege, settingan 1440p dan juga settingan Ultra, dia tuh mendapatkan di 227 fps. Ini pun juga lancar jaya. Gamenya ringan ya wajar ya, mendapatkan di atas 200 fps. Apalagi ini di resolusi 2K. Untuk gaming, live streaming, bisa lah untuk yang ini. Lanjut ke Shadow of the Tomb Raider, settingan 1440p dan juga settingan Ultra, dia itu mendapatkan di 85 fps. Ini pun juga lancar jaya. Settingan rata kanan mendapatkan di atas 60 fps di settingan 2K. Ya masih wajar sih untuk yang ini, di gamenya Shadow of the Tomb Raider. Lanjut ke Far Cry 6, settingan 1440p dan juga settingan Ultra, dia tuh mendapatkan di 92 fps. Ini pun juga lancar jaya. Settingan rata kanan mendapatkan di atas 60 fps, apalagi di settingan 2K. Kurang lebih sama seperti di game sebelumnya untuk yang ini. Lanjut ke Dota 2, settingan 1440p dan juga settingan High mendapatkan di 206 fps. Ini pun juga lancar jaya. Settingan rata kanan mendapatkan di atas 200 fps. Gamenya ringan ya wajar sih kalau yang ini, apalagi di settingan 2K di gamenya Dota 2. Lanjut ke dayanya. Untuk PC-nya ini dia tuh paling bawah mendapatkan di 57 watt. Terbilang ini bisa dibilang irit, bisa dibilang tidak, tergantung menurut kalian. Kalau aku pribadi terbilang agak irit lah, di bawah 60 watt. Dalam posisi tidak ngapa-ngapain di desktop diem aja.
dan apalagi maksimal yang mendapatkan di 315 watt. Terbilang ini cukup tinggi. Ya wajar sih, apalagi menggunakan Ryzen 5 7600 dan juga menggunakan RX 7600 XT. Dan ini saya tes di gaming dan dia mentok paling tinggi di 315 watt. Serta power supply-nya menggunakan 750 watt udah lebih dari cukup untuk menghandle PC yang ada di sini. Intinya seperti itu, dan lanjut ke kesimpulannya. Di harga 18 jutaan atau 18.730.000, apakah ini worth it atau tidak? Silahkan komen aja di bawah, menurut kalian ada yang lebih bagus atau tidak kalau menggunakan komponen lain. Kalau aku pribadi, ada yang worth it, ada yang tidak. Kalau misal pengen lebih murah, bisalah mencari dari segi power supply-nya di 650 watt gold, maupun dari segi mobonya mencari di harga 2-3 juta. Jadi bisa menghemat sampai di 15 jutaan lah, dengan part yang ada di sini semua. Untuk gaming, live streaming, ini udah lebih dari cukup menggunakan rakitan PC full AMD. Intinya seperti itu, dan semua listnya ada di sini. Dan juga semua linknya ada di deskripsi. Silahkan beli aja jika lo berminat untuk part yang ada di sini semua. Menggunakan Ryzen 5 7600 dan juga RX 7600 XT. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe, dan nantikan video lainnya mengenai rakit PC Intel maupun AMD gaming maupun editing. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang mau rakit PC, tinggal DM aja. Terima kasih sudah nonton.